saya akan menyampaikan atau berbagi materi terkait dengan pembelajaran berorientasi penguatan profil Pancasila. Tadi saya sudah menyaksikan banyak peserta yang berasal dari berbagai daerah, ada yang kepala sekolah, ada yang guru. Tentu di awal pembicaraan ini saya ingin memohon maaf. Saya pada kesempatan ini bukan mengajari, saya hanya bermaksud untuk saling berbagi. Mungkin ada dan bahkan banyak dari Bapak Ibu sekalian yang tahu lebih banyak terkait dengan materi yang saya sampaikan sekarang ini. Ya, sekali lagi, adapun materi yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini untuk materi saya sebagai pemateri kedua pada malam hari ini, yaitu pembelajaran berorientasi penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya profil Pancasila, kalau saya ingin mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah brand, ya, sama mungkin bisa dikatakan sebagai merek dari karakter profil pelajar. Karena bahkan sebelum kata profil pelajar Pancasila itu ada, kita telah berusaha dan telah mengaktualisasikan berbagai karakter yang ada dalam profil Pancasila itu. Dan apa sajakah yang termasuk dengan profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sebentar, kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Inilah yang saya maksud tadi, bahwa bahkan sebelum kita pernah mendengar kata profil pelajar Pancasila, dari poin pertama sampai poin keenam ini telah dilakukan sejak lama. Namun pada saat ini Kementerian Pendidikan itu mengupayakan bagaimana ada sebuah brand sehingga kita semakin mengenal dan bahkan semakin mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, satu persatu kita akan bahas bersama. Yang pertama terkait dengan iman, takwa, dan akhlak. Ada beberapa kata kunci dari profil ini, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Tadi saya sangat tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Doktor terkait dengan bagaimana mentransformasi atau mengkonversi berbagai budaya lokal untuk kemudian diintegrasikan dengan berbagai pembelajaran di sekolah bahkan di perguruan tinggi. Yang pertama adalah akhlak beragama. Tentu ketika kita berbicara tentang budaya lokal, bahkan apapun yang kita bicarakan di sekolah maupun di kampus, tidak akan pernah ada materi yang bisa terlepas dari peran Tuhan atau peran Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Ya, itulah yang kemudian disebut dengan akhlak beragama. Ada begitu banyak kurikulum yang silih berganti, banyak istilah-istilah yang muncul, namun esensinya akan tetap berpusat pada yang namanya afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun pada aktualisasinya terkadang sepertinya misalnya sikap, kemudian keterampilan itu banyak disampingkan dalam aktualisasi atau dalam pelaksanaan pembelajaran. Terlalu banyak pengajar yang hanya berfokus pada pada pengetahuan atau kognitif atau paling tidak pada keterampilan. Jadi kalau perguruan tinggi rencana pembelajaran itu disebut dengan RPS, kemudian pada
di sekolah disebut dengan RPP. Ya, pada aspek sikap selalu ada bagaimana guru atau bagaimana dosen bisa mengarahkan siswa, mahasiswa bisa menjadi lebih beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi aktualisasinya tidak seperti yang diharapkan, karena mungkin bisa dikatakan di TK bahkan lebih mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dibandingkan dengan kelas-kelas yang lebih tinggi, bahkan di perguruan tinggi, karena di TK itu ada baca doa sebelum belajar dan sebagainya. Itulah yang kemudian akhlak beragama. Dari slide yang tampil di layar ada gambar Al-Quran, ada gambar hadis, kemudian ada beberapa buku yang membicarakan bahwa ada begitu banyak aspek, tetapi satu hal yang perlu diketahui bahwa sikap, attitude itu adalah hal yang sangat menentukan kesuksesan dari siswa kita, dari mahasiswa kita. Ya, seperti itu. Ada buku yang berjudul Attitude Everything, kemudian Attitude is Everything for Success, dan sebagainya. Tentu nanti baik kepada ibu guru, bapak guru, kepada ibu dosen dan bapak dosen, tentu kita bisa bersama-sama meningkatkan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah sebuah ibadah. Ya, apa yang kita ajarkan akan menjadi amal jariah ketika apa yang kita ajarkan itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, jadi yang bisa menjadi amal jariah adalah hal-hal atau materi-materi yang membuat pikiran atau sikap karakter dari siswa atau mahasiswa kita itu meningkat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik dalam beragama, akhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, kepada alam, dan bernegara. Selanjutnya, berkebinekaan global. Ini yang berhubungan dengan apa yang disampaikan Ibu Dokter tadi pada pemateri pertama, bahwa kita harus tetap mempertahankan nilai lokalitas. Namun kita tidak boleh menutup diri dari berpikir global. Ya. Apa kata kunci dari karakter ini? Yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemudian kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya, terkadang saya berdiskusi dengan teman-teman. Hari-hari ini kita banyak berbicara tentang revolusi 4.0. Kita banyak membicarakan tentang masyarakat 5.0. Hal-hal tersebut telah lama dibicarakan di Jerman. Hal-hal tersebut telah lama dibicarakan di Amerika. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian membranding kekuatan lokalitas kita adalah kita harus bisa berpikir mandiri dan percaya diri dengan kelebihan yang kita miliki. Kalau perlu, kita bisa mengatakan Indonesia memiliki 0.4. Jika negara-negara lain identik dengan perkembangan teknologinya, maka kita harus memiliki kelebihan dengan identik dengan kearifan lokalnya. Salah satu caranya adalah dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Dokter tadi. Selanjutnya, bergotong royong, yaitu dengan kata kunci kolaborasi, kepedulian, berbagi. Hal ini telah lama dilakukan di dalam kurikulum apapun, di dalam metode pembelajaran apapun, RPP, RPS apapun, ini telah banyak dilakukan. Diskusi bagaimana siswa peduli dengan siswa yang lainnya, saling berbagi. Ketika ditinjau dalam filsafat pembelajaran atau filsafat pendidikan, ada yang disebut dengan filsafat konstruktivisme. Bagaimana seorang siswa, bagaimana peserta didik mengkonstruk pengetahuannya sendiri sehingga hari ini kita identik dengan kata-kata merdeka belajar. Artinya adalah kemampuan siswa, kemampuan mahasiswa menjelaskan apa yang dijelaskan oleh gurunya, apa yang dijelaskan oleh dosennya persis. Itu bukanlah belajar, tetapi belajar adalah kemampuan siswa berkreasi, kemampuan mahasiswa untuk kemudian belajar secara mandiri, tidak tertekan dengan
pendiktean dari guru atau dari dosen. Maka itulah pentingnya kolaborasi, kepedulian, berbagi. Ada banyak metode pembelajaran, ada banyak model pembelajaran. Misalnya model pembelajaran kooperatif yang kemudian terbagi-bagi menjadi problem based learning, project based learning, kemudian discovery learning, inquiry learning. Induknya adalah berasal dari filsafat konstruktivisme. Semua model-model pembelajaran itu mengajak siswa, mengajak peserta didik untuk bisa mengkonstruk pengetahuannya sendiri, bukan hanya mentransfer guru bukan hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa, tetapi guru hanya berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan sebagainya. Biarlah siswa yang mendefinisikan pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, mandiri, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Inilah yang berkaitan dengan merdeka belajar. Bagaimana siswa memahami bagaimana pentingnya tentang potensi diri, bukan hanya dalam rangka untuk mencapai nilai di dalam pembelajaran tertentu. Maka kita perlu memahami bersama bahwa pada esensinya siswa ataupun mahasiswa sebenarnya bukan hanya terfokus pada pencapaian nilai, tetapi seorang guru bahkan seorang dosen harus mampu menyadari, memberikan kesadaran kepada siswa atau mahasiswa bahwa apa yang dipelajari, ketercapaian tujuan pembelajaran di dalam kelas, esensinya bukan untuk nilai, tetapi bagaimana hal itu memberikan keterampilan yang bisa diterapkan dalam kehidupan nanti. Selanjutnya, berpikir kritis. Dengan kata kunci yang pertama, memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, mengambil keputusan. Ya, jadi ini juga berhubungan dengan bagaimana memerdekakan siswa, memerdekakan mahasiswa dalam berpikir, agar bisa menciptakan definisi, menciptakan pemahaman itu sendiri berdasarkan apa yang difasilitasi oleh guru, oleh dosen. Kemudian bernalar kritis ini menjadi salah satu keterampilan di abad 21. Kemudian yang terakhir adalah berpikir kreatif. Di sudut kiri bawah ada salah satu buku Mega Person, yaitu dengan kata kunci pada kreatif ini menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya serta tindakan yang original. Ya, kalau tadi pemateri pertama Ibu Doktor bersama-sama mengajak para peserta Bapak Ibu sekalian untuk kemudian bagaimana mentransformasi berbagai kearifan lokal dibawa ke dalam pembelajaran. Mungkin saya tidak akan meminta Bapak Ibu sekalian menulis, mungkin diucapkan saja. Di dalam buku Mega Person ini ada salah satu metode berpikir yang kemudian bisa menumbuhkan tingkat berpikir kreatif siswa yang tentunya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Bagaimana melatih kemampuan berpikir kreatif untuk bisa melahirkan sesuatu yang baru. Ya, ketika lebih tinggi lagi, ketika didekatkan dengan kata jenius adalah sesuatu yang jenius adalah ketika seseorang siswa atau ketika seseorang mampu menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin dulu ketika ada orang yang beride, saya akan menciptakan kendaraan yang bisa terbang di atas udara, atau saya akan menciptakan kendaraan yang bisa terapung di atas laut. Hal itu akan terdengar mustahil. Namun hari ini kita bisa saksikan berbagai penemuan-penemuan kreatif dari para ahli, dari para ilmuwan, itu telah kita nikmati. Begitu juga misalnya dengan lampu dan sebagainya. Di dalam salah satu materi pada buku Mega Person ini, tentu Ibu bisa cari, bisa pesan online kalau mau beli begitu. Ada yang disebut dengan metaforma berpikir. Ada perpaduan antara bahasa dengan cara berpikir seseorang. Metaforma itu adalah mengidentifikasi berbagai unsur-unsur pembentuk sebuah karya untuk menemukan hal-hal yang baru.
Sebelum saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan contoh-contoh karya yang biasa diminta kepada siswa, saya ingin memberikan contoh ilustrasi. Misalnya ketika seseorang ingin menciptakan kursi yang inovatif atau yang baru, itu bisa diidentifikasi dari berbagai jenis kata pembentuk dari kursi itu. Misalnya bentuk, warna, kemudian bahan. Ada banyak, tapi kita berfokus pada 3 dulu. Misalnya kursi ya, kursi. Oke, mungkin saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam pikiran Bapak Ibu, kursi itu bentuknya apa saja Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Halo? Kursi yang ada di rumah Bapak Ibu berbentuk apa? Berbentuk dia ada berbentuk segi empat, ada juga yang bulat. Oke, segi empat, bulat, kadang ada segitiga. Ya, coba kita fokus dari kata bentuk dulu. Apakah kita bisa membuat meja dari bentuk lain, segi 8, segi 4 dan sebagainya, atau lingkaran? Bahkan kita bisa menemukan bentuk yang belum ada dari jenis segi yang ada. Itu contoh ya. Contoh bagaimana mengidentifikasi atau menelusuri ide-ide kreatif. Misalnya dari segi warna atau dari segi jumlah kaki. Ada banyak kursi yang meja yang kursinya berjumlah 3, kursinya berjumlah 2. Bisakah kita menciptakan kursi atau meja yang tanpa kaki? Bisa Bapak Ibu? Tanpa kaki? Bisa. Oke. Bisakah meja kakinya di atas? Bisa. Oke. Seperti itulah proses berpikir kita untuk menelusuri ide-ide kreatif, Bapak. Mencoba keluar dari sesuatu yang biasa. Kreatif atau inovatif adalah sesuatu yang memiliki kebaruan yang tidak seperti dengan apa yang biasa. Semakin mampu seseorang memungkinkan hal yang tidak mungkin, maka disitulah terlihat tingkat kejeniusan seseorang. Misalnya dari segi warna, ada warna coklat, warna merah dan sebagainya. Bisakah kita menciptakan kursi yang tanpa warna dan sebagainya? Begitu juga ketika dibawa dalam konteks pembelajaran. Misalnya di dalam pembelajaran membuat novel, membuat puisi dan sebagainya. Ya, saya ingin lebih berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Ada Bapak Ibu guru. Tadi saya sempat mendengar Bapak kepala sekolah, mohon maaf, yang Bapak kepala sekolah, mohon maaf, namanya siapa tadi Pak? Apakah masih bergabung? Bapak Samsu tadi, Pak. Oke, mungkin udah live ya. Oke, Ibu yang saya ingat tadi ada Ibu Ernita ya? Masih ada Pak, Bapak Samsu. Ada ya? Masih ada. Oke, masih bergabung? Bapak Samsu masih ada? Atau Ibu Nita? Ibu Nita teman saya dari Universitas Hairun. Hadir Pak. Ya, oke. Bisa disampaikan Ibu salah satu materi mungkin yang meminta mahasiswa untuk membuat karya? Karya ya Pak. Ya ada. Mungkin kalau saya backgroundnya geografi, ada mata kuliah saya terkait dengan mata kuliah biogeografi, yaitu penyebaran flora dan fauna. Itu biasanya saya meminta siswanya itu membuat peta, Pak. Oke, membuat peta. Ya, nah, tentu bisa diidentifikasi bahan yang dibutuhkan untuk membuat peta. Kemudian bagaimana metode membuat peta, tentu Ibu yang lebih paham.
Namun karya apapun itu bisa dikaitkan dengan salah satu materi dalam buku Megaperson ini yang disebut dengan metaforma berpikir, mengidentifikasi atau menelusuri ide-ide kreatif. Ya, seperti itu. Kemudian saya ingin kembali, Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali kepada poin pertama dari profil pelajar Pancasila, yaitu tentang iman, takwa, dan akhlak. Saya tadi sampaikan bahwa materi apapun itu tidak ada yang bisa dipisahkan dari peran Tuhan. Misalnya ketika kita berbicara kearifan lokal, begitu banyaknya kearifan lokal di Indonesia. Tentu ada satu hal yang harusnya selalu diingat, bahwa itu adalah Sang Mahakarya Tuhan. Ya, misalnya bagaimana ketika materi geografi, bagaimana kemudian dunia atau bumi ini bisa terbentuk secara tidak kebetulan, tetapi itu dengan mahakarya Sang Pencipta. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya terkadang mengajarkan mata kuliah berbicara. Sebelum menyampaikan materi-materi tentang bagaimana berbicara dan sebagainya, bukan hanya menyampaikan tentang peran Tuhan di awal-awal pemberian materi yang banyak dilihat di RPS, misalnya bagaimana bersyukur kepada Allah dan sebagainya, tetapi di setiap momen kita perlu berupaya untuk menghubungkan materi itu dengan kemahakuasaan Tuhan. Ya, misalnya dalam bahasa, ya, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya Tuhan menciptakan alat berbicara, alat berbahasa yang bisa mengucapkan berbagai kata, berbagai bunyi bahasa dalam tubuh manusia. Ya. Kemudian tentu juga pasti berhubungan, bisa dikaitkan dengan materi apapun itu. Kearifan lokal misalnya. Tadi ada tari, ada yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada batu angus yang disampaikan oleh Ibu Nita. Tentu Bapak Ibu sekalian mampu dan memahami bagaimana menyampaikan itu, menghubungkan itu dengan kemahakuasaan Tuhan. Ya, tapi yang perlu ditingkatkan di sini, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian bersama-sama, bahwa kurikulum apapun itu, metode pembelajaran apapun itu, ketika tidak ada kesadaran seorang guru, kesadaran seorang dosen bagaimana menghubungkan antara materi dengan peran Tuhan, maka nilai ibadah dari materi yang kita sampaikan itu menipis. Karena kualitas nilai ibadah dari materi yang kita sampaikan itu bergantung bagaimana materi-materi itu bisa menyadarkan siswa, bisa menyadarkan mahasiswa bahwa materi yang kita pelajari tidak terlepas dari peran Tuhan. Itu berhubungan dengan profil Pancasila yang pertama, iman, takwa, dan akhlak. Dan tentunya itulah yang menjadi fondasi, itulah yang menjadi dasar. Ya, karena ketika kita berbicara tentang tentang pengetahuan, itu kita tinggal membaca. Apapun yang ingin kita ketahui, kita tinggal membaca. Tetapi ketika kita berbicara tentang sikap, kita bisa tahu bahwa ini benar, ini bisa salah, ini benar, ini salah. Tetapi belum tentu seseorang mampu mengerjakan yang seharusnya dan mengerjakan yang tidak mengerjakan yang dilarang. Maka itulah kemudian mengapa takwa, yaitu melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Bukan sekedar mengetahui perintah, bukan hanya sekedar memahami larangan, tetapi ujian yang paling berat adalah sikap, ya, yaitu melaksanakan, menjauhi. Itu bukan kata kerja untuk mengetahui, tetapi aktualisasi, sebuah gerakan dan tindakan. Orang-orang yang orang-orang yang korupsi di luar sana, para koruptor, itu bukan tidak tahu bahwa itu salah, tetapi dia tidak mampu melawan dirinya sendiri untuk bisa mengerjakan apa yang diperintahkan, apa yang seharusnya, dan bisa menjauhi apa yang dilarang. Ya, karena tingkat tertinggi dari sebuah kecerdasan manusia adalah kebijaksanaan.
Maka itulah yang kemudian mengapa filsafat itu disebut dengan cinta kebijaksanaan, karena itu yang terberat. Iya, orang bisa tahu apapun, wawasannya luas dan sebagainya, tetapi belum tentu bisa mengaktualisasikan dari apa yang dipahaminya dan diketahuinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin malam semakin larut, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sampaikan sekali lagi bahwa ini bukan menggurui, ini sama-sama berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.